Seminar ini kami gelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Universitas, yakni Disnatalis ke-34. Akan tetapi kami tidak hanya bermaksud sekedar memperingati, ada spirit, ada nuansa, ada perspektif akademik yang ingin kami tonjolkan, yakni kami ingin institusi pendidikan tinggi ini, Universitas Delako, juga turut berpikir untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena bagaimanapun juga bangsa ini sedang dalam proses krisis, karena kalau kita lihat kurs dolar kita tambah menguat sementara rupiah ikut melemah. Jadi kita berharap ada sumbangan-sumbangan pemikiran dari kegiatan ini dalam kerangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal sehingga bisa kita manfaatkan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Ya, untuk Universitas Tadulako saya kira ini jadi momen untuk meningkatkan visibilitas universitas, karena bagaimanapun juga dengan semakin banyak kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan seminar yang kita lakukan, maka kontribusi universitas terhadap pembangunan, kontribusi universitas terhadap pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan itu akan semakin mengemuka. Jadi pada aspek itulah saya kira universitas akan mendapat kredit poin. Mari kita masuk pada acara yang kedua, yakni laporan Ketua Panitia kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Burhanuddin Sundu. Kami silakan. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Jayaninudin selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang kami muliakan Bapak Pemateri, Bapak Profesor Abdul Laila, Bapak-bapak Wakil Dekan Bidang Akademik di lingkungan Universitas Tadulako yang kami hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa yang sama pula kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini oleh Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan kekuatan. Saya kira 3 fasilitas inilah yang kemudian memungkinkan kita untuk menggelar acara seminar ini, dan 3 fasilitas ini pula yang memungkinkan kita untuk bisa hadir pada acara ini. Acara ini yakni seminar sehari dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Universitas atau Disnatalis yang ke-34. Saya kira usia universitas yang sudah 34 tahun ini bisa kita kategorikan sebagai usia yang sudah akil balik, usia di mana sebuah institusi pendidikan tinggi sudah dapat bersolek, sudah dapat merias dirinya untuk tampil dalam aktivitas akademiknya. Karena itu maka acara seminar ini tentunya tidak hanya dimaksudkan untuk memperingati Hari Jadi Universitas, tetapi ada nuansa, ada spirit akademik yang juga mengemuka dalam kegiatan ini. Karena bagaimanapun juga saya kira keberadaan universitas, keberadaan sebuah perguruan tinggi dan kontribusinya serta pemikirannya terhadap pembangunan itu mesti hadir dalam satu paket. Saya kira tidak mungkin institusi pendidikan tinggi akan alpa membicarakan pembangunan dan membicarakan konsep-konsep pemikirannya. Bapak Rektor dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta bapak-bapak, ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang kami hormati.
perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini berdasarkan undangan yang kami sebar mestinya dihadiri oleh 200-an peserta seminar yang kami distribusikan ke 10 fakultas yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Akan tetapi sampai saat ini saya kira belum setengah hadir. Alhamdulillah saya kira sudah cukup untuk memenuhi ruangan yang berkapasitas 200 orang ini. Selanjutnya pemateri yang akan mengisi acara ini terdiri dari 2 narasumber, yakni Profesor Parta Tope sebagai birokrat dan kemudian Profesor Anulaila sebagai akademisi. Sengaja kami menampilkan 2 komponen yang berbeda, yakni Pak Parta Tope dalam kapasitasnya, kapasitas kekiniannya sebagai birokrat dan Pak Prof. Anulaila sebagai akademisi. Karena 2 komponen ini sering tidak satu suara, sering berbeda pemahaman, sehingga kita hadirkan karena kedua komponen ini sering memiliki titik-titik lemah. Saya kutip pernyataan dari Alvin Toffler, saya kira cukup terkenal dalam bukunya The Third Wave, gelombang ketiga dunia, yang sempat populer di tahun 80-an. Dia bilang begini, birokrat is usually suffering from myopia. Katanya birokrat itu cenderung menderita penyakit rambut jauh. Program-programnya, kegiatan-kegiatannya berdimensi jangka pendek, paling tidak jangka menengah. Dia lupa membicarakan persoalan jangka panjang. Sementara akademisi, saya kira sering hanya terlibat dan berjumpa dengan persoalan-persoalan idealismenya. Dalam banyak hal sering tidak down to earth, tidak mumpuni dalam hal-hal pemikiran dan kegiatan. Karena itu maka kita hadirkan kedua-duanya untuk membicarakan persoalan ekonomi dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya lokal, agar supaya kedua perspektif yang berbeda ini bisa kita diskusikan secara lebih terstruktur. Bapak Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa yang kami hormati, saya kira acara ini ya, yang kita gelar hingga jam 12 sebentar. Jadi setengah hari saja kita akan melaksanakan acara seminar ini. Nantinya saya kira tepat jam 12.30 paling lambat acara ini akan kita akhiri. Akhirnya kepada Bapak Rektor, kami memohon kiranya untuk sudi memberikan wejangan-wejangan, pemikiran-pemikiran, sepatah dua patah kata sekitar masalah pelaksanaan seminar ini dan barangkali masalah-masalah ekonomi. Dan kami juga memohon kiranya untuk membuka acara seminar pada pagi hari ini. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Rektor Universitas Tadulako yang diwakili oleh Warek Bima kepada Bapak Profesor Dr. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita sekalian masih diberikan iman kesehatan sehingga dapat hadir di tempat Universitas Tadulako yang ke-34 dan melaksanakan seminar sehari. Yang pertama tentunya yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi yang hadir dengan kita. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian Wakil Dekan dari Fakultas
peternakan, juga Bapak Ibu undangan serta panitia yang saya hormati. Sebenarnya perayaan Natalis Universitas Belako itu idealnya dilaksanakan pada tanggal 18. Namun kesibukan kita di bulan Agustus ini luar biasa. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kemudian itu melalui 4 tahap, dan berakhir kalau tidak salah tanggal 14 Agustus baru selesai proses penerimaan mahasiswa baru. Kemudian pada waktu itu kami melakukan rapat. Disnatalisnya kapan? Ketika mau dilaksanakan tanggal 18, saya sudah menentukan kegiatan omni di tanggal 18 karena kegiatan akademik kita di bulan September sudah dekat sekali, sehingga kali ini pelaksanaan di situ kita ulur sampai akhir bulan. Dan saya kira sangat tepat tema yang diangkat oleh panitia tentang optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Kita semua memahami kondisi bukan daerah kita saja, tapi kondisi negara kita. Saat ini nilai tukar sudah mencapai 14.000 per US dollar. Ini mengindikasikan bahwa penyakit ekonomi sudah mulai kronis, itu indikasi. Sehingga berlaku dalam hal ini dengan tema yang diangkat oleh panitia, ini salah satu kontribusi pemikiran dari panitia dalam rangka bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat ini oleh pemerintah. Kalau berbicara soal ekonomi, kalau pertumbuhannya rendah, yang bisa dilakukan ada penyakit ekonomi yang mengenai inflasi. Saya membaca koran bulan lalu, inflasi Sulawesi Tengah itu relatif di atas rata-rata nasional. 2 bulan lalu waktu itu saya baca. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi rendah, tetapi inflasi bisa kita tekan, itu satu kesyukuran bahwa dampaknya tidak terlalu parah. Bahkan informasi yang terakhir saya dengar berita bahwa harga daging di Sulawesi Tengah itu juga saat ini relatif stabil karena suplainya cukup. Nah, hari ini yang jadi pembicara 2 orang, dan ini tidak salah panitia memilih karena pertama Prof. Anu, selain beliau ini dosen saya dan memang kompetensi beliau mengatur masalah ekonomi pembangunan. Nah, kemudian Pak Tatope, selain dia guru besar juga dosen Tadulago yang saat ini bertugas sebagai ketua Beda. Jadi saya kira dia bisa memberi informasi terkini tentang kondisi Sulawesi Tengah. Dan kalau ini kita bahas dalam satu diskusi, saya kira akan menghasilkan sebuah pemikiran kepada pemerintah daerah dalam rangka bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Saya berharap dari panitia kalau bisa dari seminar ini semacam ada satu rekomendasi yang kita berikan kepada pemerintah daerah berupa kontribusi pemikiran dari Tadulako dalam rangka perayaan DIS Natalis kita, sehingga jelas bahwa Tadulako tidak hanya berdiri sebagai menara gading, tetapi kita memikirkan kondisi yang ada di sekitar kita. Dan seminar ini saya kira diikuti oleh semua fakultas. Satu hal yang menarik karena masalah ekonomi ini punya kontribusi dengan masalah-masalah lainnya. Banyak hal yang kita bisa angkat. Di sini dikatakan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal di Sulawesi Tengah ini sangat banyak potensi yang kita miliki, dan kalau kita mau maju pertumbuhan ekonomi, sebaiknya kita mengekspor barang-barang yang kandungan lokalnya itu lebih besar dibandingkan dengan impor. Karena kalau kita meningkatkan ekspor, kemudian barang yang kita ekspor itu adalah kandungan lokalnya dominan impor, itu tidak akan punya daya saing. Kenapa demikian? Karena harga barang impor yang menjadi bahan baku terhadap produk itu sudah mahal. Ketika kita kirim keluar untuk kita ekspor, bersaing dengan harga barang lain dari negara lain, barang yang sama dengan produk barat.
barang yang sama yang dihasilkan oleh negara lain, kita akan kalah bersaing. Tetapi kalau kita mengekspor barang yang produknya lokal yang dominan, kita akan unggul dari sisi harga. Saya sering sampaikan dalam kuliah, saya ibaratkan, misalnya kita masihkan satu kemeja seperti ini. Kalau kursnya masih 10.000 per US dollar, kemudian kita jual $5 di Amerika, kita bersaing dengan produk Cina, maka pengusaha kita mendapatkan dari sisi rupiah 5 kali 10.000, 50.000 yang didapat. Sementara barang Cina juga harganya sama di Amerika, tapi ketika kurs dolar Amerika itu naik, menguat misalnya, sebenarnya harga di Amerika barang itu tetap $5, tetapi jumlah rupiah yang diterima oleh pengusaha kita di Indonesia itu sudah berubah, 20.000 dikali dengan $5, berarti dia menerima 100.000 tanpa menambah komponen-komponen unit cost.